Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTubeku Erna Fitri. Oke, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang apa itu supplier, dropshipper, dan reseller. Bagi kamu yang mau berbisnis online, kamu wajib banget tahu apa itu istilah-istilah yang tadi aku sebutin ya. Dan aku bakal jelasin di sini itu enggak secara teoritis ya. Jadi aku bakal ngejelasinnya dengan istilah yang gampang dipahami gitu ya. Jadi jangan sampai kamu skip videonya, harus tonton ini sampai habis ya. Oh iya, juga jangan lupa subscribe ke channel YouTubeku biar aku tambah semangat lagi buat konten-konten lainnya. Oke, langsung saja kita ke stand to videonya. Nah, kita bakal masuk ke penjelasannya ya. Yang pertama nih yaitu kita bakal membahas apa itu supplier. Nah, dari kata supply itu adalah menyediakan ya, atau penyedia, yaitu dia menyediakan berbagai produk-produk yang dia jual itu dengan harga yang super duper murah, pokoknya itu lebih murah dari harga-harga di pasaran. Misalkan ada orang beli hijab di tempat atau di toko atau di pasar ya, di pasar beli hijab itu ya, gitu dengan harga 50.000. Nah, itu adalah harga pasarannya. Sementara untuk harganya di supplier itu bisa sangat murah, bisa juga 10 ribuan atau bahkan 5 ribuan. Nah, jadi kalau supplier ini dia itu menyediakan barang-barang dengan harga yang murah banget ya, tapi dengan kualitas yang sama. Oke, lanjut untuk yang kedua. Yang kedua yaitu ada istilah reseller. Nah, dari kata reseller itu sendiri kita udah bisa menyimpulkan ya kalau reseller itu artinya menjual kembali. Nah, misalkan ya kita kasih contoh, kamu menyukai suatu brand A gitu ya. Kalau itu prospek bisnisnya bagus, terus kamu daftar reseller ke brand A tersebut. Nah, posisi si brand A tersebut itu adalah sebagai supplier atau pensuplai yang menyediakan barangnya yang bakal kamu jual. Nah, terus kamu menjadi reseller atau yang bakal menjual kembali produk dari brand A tersebut ya. Kalau reseller itu sifatnya adalah dia akan atau harus diwajibkan untuk membeli produk dari si brand A tersebut. Jadi kamu nggak bisa kalau kamu nggak beli itu, namanya kamu nggak bisa atau belum jadi reseller dia. Biasanya kayak ada peraturan sendiri gitu ya. Misalnya untuk jadi reseller kamu harus membeli atau minimal belanja berapa gitu. Misal ketika ingin daftar jadi reseller harus wajib belanja minimal 100.000 gitu ya. Itu kebijakan masing-masing brand ya. Ada yang minimal belanja berapa, ada yang enggak sama sekali. Itu kebijakan dari masing-masing brand ya. Oke, kalau reseller intinya gitu ya, harus beli barang di situ dan kamu stok di rumah dan kamu jualin sendiri. Itu kalau reseller. Untuk reseller itu biasanya ada penentuan harga. Maksud penentuan harga itu apa? Nah, maksud dari penentuan harga gini loh ya. Misalkan produk A dari supplier dijual dengan harga 150 ribuan. Nah, tapi resellernya harus juga menjual dengan harga 150 ribuan ya. Lah, kok gitu Kak? Gimana untungnya? Kalau kayak gitu, untungnya adalah karena si supplier biasanya udah memberi diskon kepada si reseller. Tentu saja di reseller ini tetap mendapatkan untung.
Terus yang kedua, ada tipe supplier yang dia itu terserah reseller. Misalkan harga produk A dijual dengan harga 100 ribuan, kemudian si reseller dijual dengan harga 150 ribuan ya. Nah, itu semua kembali lagi ke tangan supplier masing-masing dan ke tangan resellernya juga ya. Yang ketiga, ada istilah dropship atau dropshipper. Nah, misalkan kamu nggak punya modal sama sekali, kamu bisa mencoba untuk bisnis dengan cara metode dropship. Nah, kenapa gitu? Karena dengan bisnis dropship kamu udah nggak perlu lagi mikirin ongkir, dan kamu nggak perlu mikirin pengiriman, dan kamu nggak perlu stok barang karena untuk pengiriman barang itu dilakukan oleh supplier. Sementara untuk ongkir ditanggung oleh pembeli ya. Dan kamu juga nggak perlu repot-repot packing barang karena yang packing itu supplier kita. Nah, jadi kamu menerima keuntungan bersih jika kamu menggunakan metode berbisnis dengan cara dropship atau sistem dropshipper. Oke, jadi sekian dulu video dari aku kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kamu bisa langsung kirim pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe tombol di bawah ini bagi yang belum subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video aku selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.